Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi bareng saya Rocky. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya. Pada video sebelumnya, kita udah belajar mengenai tipe data string di Python. Nah, di video kali ini kita akan naik level sedikit, tapi tenang aja, pembahasannya bakal tetap santai dan gampang dimengerti. Kita akan kenalan sama salah satu tipe data yang paling sering dan paling berguna di Python, yaitu list. Nah, apa sih list itu? Gampangnya gini, bayangin aja teman-teman punya sebuah keranjang belanjaan, di mana di dalam keranjang belanjaan itu teman-teman bisa isi atau bisa masukkan macam-macam barang. Sebagai contoh, saya masukkan buah apel, lalu saya masukkan buah jeruk, kemudian buah mangga, dan yang terakhir saya masukkan buah anggur. Nah, jadi list itu diibaratkan kayak sebuah wadah yang bisa kita pakai untuk menyimpan banyak data sekaligus secara berurutan. Keren kan? Oke, sekarang kita akan mulai membuat list di Python. Pertama, untuk membuat list di Python, teman-teman hanya perlu pakai kurung siku. Lalu, setiap item di dalamnya kita pisahkan dengan koma. Sebagai contoh, di sini kita buat dulu nama variabel. Saya kasih nama variabelnya adalah daftar buah, di mana di dalamnya terdapat buah apel, lalu ada buah jeruk, kemudian ada buah mangga, yang terakhir ada buah pisang. Sekarang kita coba print. Nah, kalau kita lihat hasilnya, kita telah memiliki keranjang buah yang di dalamnya itu berisi buah apel, buah jeruk, buah mangga, dan buah pisang. Dan selamat teman-teman telah berhasil membuat tipe data list di Python. Gampang kan? Setelah kita memiliki beberapa di dalam keranjang daftar buah kita, lalu bagaimana cara kita untuk mengakses buah yang ada di dalam keranjang tersebut? Nah, untuk mengakses data yang ada di dalam list tadi, teman-teman bisa menggunakan indeks. Nah, indeks itu kalau di komputer dimulai dari angka 0 dan bukan 1. Misalnya, kalau di dalam variabel daftar buah ini ada 4 macam buah, maka jika kita ingin mengakses data di dalam variabel daftar buah ini, urutannya itu dimulai dari angka 0. Dan cara penulisannya adalah kita buat dulu nama variabel, misalkan buah pertama. Lalu untuk mengambil nilai buah pertama, kita bisa tulis nama variabel daftar buah diikuti dengan dia itu ada di indeks keberapa. Sebagai contoh, saya akan mengakses indeks yang ke-0. Nah, kalau kita print, buah yang pertama adalah apel. Sebagai contoh lagi, saya ingin mengambil buah yang kedua. Seperti yang tadi, kita tulis dulu nama variabelnya diikuti dengan buah yang kedua itu ada di indeks keberapa. Ingat ya, di dalam Python indeks itu dimulai dari angka 0. Jadi kalau kita urutkan dari data list ini, apel itu ada di urutan yang ke-0, lalu jeruk di urutan yang ke-1, mangga di urutan yang kedua,
dan pisang di urutan yang ketiga. Jadi kalau kita ingin mengambil buah yang kedua, karena dia indeksnya mulai dari 0, maka buah yang kedua adalah indeks yang ke-1. Nah, ini kalau misalkan kita print, hasilnya yaitu buah jeruk, karena jeruk ada di indeks yang ke-1 dan dia adalah buah yang kedua. Gampang kan teman-teman cara membuatnya? Nah, lalu selanjutnya di Python untuk tipe data list ada beberapa fungsi yang bisa kita gunakan. Yang pertama, kita bisa menambahkan data baru di dalam list yang sudah kita miliki. Nah, cara menambahkan data baru di dalam list yang sudah kita miliki, kita gunakan fungsi yang namanya append. Nah, cara penggunaannya adalah pertama kita tulis dulu nama variabelnya, lalu kita tambahkan fungsinya yaitu append, dan diikuti dengan data apa yang ingin kita masukkan. Misalnya saya ingin memasukkan data buah durian. Nah, kalau kita print daftar buah yang sekarang, maka yang tadinya hanya buah apel, jeruk, mangga, dan pisang, karena kita sudah menambahkan item yang baru durian, maka durian akan masuk ke dalam daftar list kita. Lalu selanjutnya di list juga kita bisa menghapus data yang ada di dalam list kita. Untuk menghapus data yang ada di dalam list kita gunakan fungsi remove. Cara menggunakannya adalah sama seperti yang tadi. Pertama kita tulis dulu nama variabelnya, lalu kemudian kita tulis nama fungsinya, dan setelah itu kita ingin menghapus data apa. Sebagai contoh, saya ingin menghapus data jeruk di dalam daftar buah. Nah, kalau saya print daftar buah sekarang, jeruk sudah hilang dari variabel daftar buah saya. Nah, kita juga bisa melihat berapa sih isi list yang telah kita miliki. Kita bisa gunakan fungsi len. Sebagai contoh, sini saya langsung tulis saja buah saat ini sebanyak, nah, koma, fungsinya adalah len, lalu nama variabelnya. Setelah itu kita bisa langsung jalankan. Nah, kalau kita hitung, daftar buah kita saat ini adalah 4, yaitu buah apel, mangga, pisang, dan durian. Gimana teman-teman? Gampang kan untuk mengerti data list? Selanjutnya kita akan coba studi kasus sederhana. Kita akan coba membuat sebuah to-do list daftar atau daftar pekerjaan dari tipe data list ini. Pertama kita tulis dulu nama variabelnya adalah to-do list. Kita buat dulu variabel kosong. Kalau kita cek to-do list kita masih kosong, artinya kita belum punya daftar pekerjaan. Setelah itu kita coba tambahkan daftar pekerjaan kita. Tadi fungsi untuk nambah yaitu append. Lalu kita tulis di sini append. Misalnya pertama pekerjaannya adalah belajar Python. Setelah itu kita tambahkan pekerjaan yang kedua. Fungsinya masih tetap sama. Pekerjaan yang kedua yaitu mengerjakan tugas Python. Lalu pekerjaan yang terakhir
ingin menambahkan yaitu olahraga. Dan kalau kita lihat daftar to-do list kita sudah punya to-do list atau daftar pekerjaan, yaitu belajar Python, mengerjakan tugas Python, dan berolahraga. Nah, karena kita sudah menyelesaikan satu pekerjaan, yaitu anggaplah kita sudah melakukan pekerjaan olahraga, maka kita bisa hapus olahraga kita dari daftar pekerjaan kita dengan menggunakan fungsi remove. Dan kalau kita lihat sekarang daftar pekerjaan kita itu tersisa belajar Python dan mengerjakan tugas Python. Nah, kemudian kita juga bisa langsung melihat sisa pekerjaan kita dengan fungsi len. Nah, sisa pekerjaan kita tadi tinggal 2. Jadi gimana teman-teman? Itu tadi perkenalan kita dengan tipe data list di Python. Tentunya tidak susah kan? Kita tadi setelah belajar membuatnya, lalu kita belajar juga cara mengakses isinya, kemudian kita sudah belajar mengenai mengubah datanya, menambah datanya, sampai dengan menghapus data yang ada di dalam list ini. Mudah-mudahan teman-teman pelan-pelan bisa memahami tipe data list ini. Dan kalau teman-teman masih ada yang bingung atau punya pertanyaan, jangan sukar sama sekali buat tulis di kolom komentar di bawah ya. Insya Allah saya akan jawab satu persatu. Di video selanjutnya, kita akan bahas tipe data koleksi lainnya, yaitu tuple. Apa bedanya sama list? Nah, jangan lupa teman-teman subscribe dan nyalakan loncengnya biar gak ketinggalan informasi berikutnya. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.